Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah hari ini? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dengan menyaksikan video kisah keteladan Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, kalian akan dapat mampu menceritakan kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria adalah anak dari Dan bin Muslim yang merupakan keturunan dari Nathan bin Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Ia diutus pada kaum Bani Israel. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya menanti kehadiran seorang anak. Sekian tahun berlalu berdoa, tapi belum juga dikaruniai momongan. Tetapi Nabi Zakaria dan istrinya tidak berputus asa. Nabi Zakaria menikah pada usia 30 tahun, sedangkan istrinya usia 20 tahun. Mereka sangat mendambakan keturunan. Setiap hari Nabi Zakaria dan istrinya selalu berdoa agar diberikan keturunan. Nabi Zakaria memohon keturunan agar bisa meneruskan perjuangan dakwahnya. Telah lama Nabi Zakaria dan istrinya menanti kehadiran seorang anak, tetapi tidak ada tanda-tanda sang istri hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul, yang artinya tidak bisa memiliki anak. Sang istri bersedih atas kenyataan itu. Akan tetapi, Nabi Zakaria tetap memintanya untuk bersabar dan berdoa kepada Allah. Meskipun belum dikaruniai anak, Nabi Zakaria tetap berdoa dan tidak berputus asa. Beliau tetap berprasangka baik kepada Allah. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Zakaria dan istrinya hidup dalam kesabaran dan keikhlasan. Meski tenaga untuk beraktivitas semakin menurun, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Zakaria menguasai banyak ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, beliau ingin memiliki seorang putra agar dapat mewariskan ilmunya. Nabi Zakaria adalah paman dari Siti Maryam. Ibunya bernama Hannah, sedangkan ayahnya bernama Imron yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imron yang artinya keluarga Imron. Maryam merupakan anak yatim karena ayahnya Imron telah meninggal pada waktu Maryam dalam kandungan. Sehingga Hannah menyerahkan putrinya tersebut kepada Nabi Zakaria agar kelak menjadi anak yang solehah. Pada saat remaja, Nabi Zakaria menemui Maryam yang sedang berada pada mihrabnya. Anehnya, Nabi Zakaria melihat banyak sekali makanan di dekat Maryam, padahal dia seorang diri di sana. Ketika ditanyakan dari mana asal makanan tersebut, Maryam menjawab bahwa makanan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Zakaria semakin bersemangat untuk berdoa kepada Allah. Setelah sampai di rumahnya, Nabi Zakaria pun langsung berdoa dengan suara yang lembut di hadapan Allah. Ia atau Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul.
maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Quran Surat Maryam ayat 4-6. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Zakaria melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Nabi Zakaria berkata, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Quran Surat Ali Imran ayat 39-41. Nabi Zakaria pun langsung memberitahu kepada istrinya bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Dan tidak lama kemudian, benarlah janji dari Allah. Nabi Zakaria dan istrinya mendapatkan seorang anak yang telah ditunggunya selama berpuluh-puluh tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami memperkenankan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Nathan bin Nabi Sulaiman. Beliau bersama ayahnya diutus untuk berdakwah pada kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seseorang yang cerdik pandai, berpikiran tajam, memahami Taurat sejak ia berusia muda, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." Quran Surat Maryam ayat 12-14. Dalam ayat lain dijelaskan tentang Nabi Yahya bahwa beliau adalah orang yang benar, menjadi panutan, pandai menahan diri dari hawa nafsu, dan termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Surat Ali Imran ayat 39. Di samping itu, Nabi Yahya alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Pada waktu itu, kaum Bani Israel yang berdiam di Palestina berhasil dijajah oleh bangsa Romawi.
Ditunjuklah Herodus sebagai raja di tempat tersebut. Ia memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang, bahkan membunuh para ulamanya. Sang raja ingin menikahi anak perempuan saudaranya sendiri atau keponakan yang bernama Herodia. Nabi Yahya alaihissalam melarang pernikahan ini karena bertentangan dengan syariat dari kitab Taurat dan Zabur. Seluruh istana pun gempar dengan pendapat Nabi Yahya, sehingga membuat raja menjadi malu dan murka. Tetapi Nabi Yahya tidak menghiraukan ancaman raja tersebut demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Herodia pun marah kepada Nabi Yahya yang menghalangi keinginannya untuk menikahi raja. Ia pun berusaha menggoda Nabi Yahya, akan tetapi usahanya gagal karena Nabi Yahya sama sekali tidak tertarik kepada dirinya. Herodia pun bersumpah untuk menghancurkan Nabi Yahya. Karena menghalangi rencana pernikahan mereka, Raja Herodus dan Herodia akhirnya memutuskan untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Penangkapan Nabi Yahya alaihissalam dilakukan secara besar-besaran. Nabi Yahya pun tertangkap dan kemudian diserahkan kepada raja. Akhirnya Nabi Yahya pun wafat karena dibunuh oleh sang raja. Begitulah kisahnya teman-teman. Adapun hikmah keteladanan Nabi Zakaria, 1 amanah, 2 tidak putus asa ya. Jadi beliau sangat gigih dalam berjuang. Dan keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Yahya alaihissalam, 1, memiliki sikap yang tegas, yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Terus setelah itu juga berbakti kepada orang tua, beliau tuh taat beribadah menjadi teladan. Jadi kalau apapun kata orang tua, beliau laksanakan. Demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap istiqomah. Jika ada yang kurang paham, boleh tanya melalui WA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.